Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, jumpa lagi di podcast Merapi. Gak kerasa nih kita udah masuk ke episode 12. Sahabat PMI pasti tahu dong tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Karenanya podcast Merapi tentu akan merayakan juga nih Hari Donor Darah Sedunia ini. Di episode 12 kali ini kita akan membahas lagi mengenai donor darah. Ngobrol-ngobrol kali ini akan ditemani oleh seseorang yang sudah tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Suryanto, yaitu pengurus PMI DIY, Wakil Ketua Bidang Unit Donor Darah. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Mbak Sasa. Alhamdulillah. Membahas mengenai Hari Donor Darah Sedunia, mungkin sedikit ya dok, saya paparkan sejarahnya. Ya. Jadi World Health Organization atau WHO menetapkan Hari Donor Darah Sedunia pada tanggal 14 Juni di awal tahun 2000. Sejarah pendonoran darah sendiri dimulai dari eksperimen seseorang ilmuwan bernama Richard Lower. Ia mempelajari donor darah pada binatang dan berhasil melakukan transfusi darah kepada 2 ekor anjing. Seperti itu. Mungkin boleh sharing sedikit dok, untuk tahun ini tema khususnya apa? Lalu adakah goal atau tujuan secara khusus untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2021 ini? Ya, kita memang tanggal 14 betul ya, peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Nah, temanya hari ini ya kalau kita terjemahkan, donorkan darahmu ya agar kehidupan dunia terjaga. Waduh, keren. Nah, ya, jadi istilahnya give blood and keep the world beating. Keren sekali. Luar biasa, luar biasa. Nah, slogan ini ya kita usahakanlah jadi untuk meningkatkan orang peduli ya, tentang donor darah, gitu. Terutama anak-anak muda. Iya, agar lebih banyak lagi yang donor darah. Iya. Iya. Lalu tujuan dari peringatan Hari Donor Darah ini apa? Ya, tujuannya pertama sebagai ungkapan terima kasih kita kepada pendonor yang pertama yang sukarela betul ya. Terima kasih. Kemudian mengajak ya kaum muda ya untuk ikut berdonor darah karena dari orang-orang muda lah darah itu kualitasnya cukup bagus ya kalau dilihat. Kemudian kita memberikan jaminan ya ketersediaan darah di rumah sakit itu ada, jadi tidak ada lagi broadcast butuh darah itu. Kemudian kita meningkatkan peran serta pemerintah juga ya untuk dalam menjamin kecukupan darah. Jadi 100% itu kalau bisa itu dari darah sukarela. Jadi bukan darah pengganti. Ya, kalau pengganti itu istilahnya kalau dia dibutuhkan, dipaksa, ini karena ada saudaranya sakit, cari darah susah. Nah, dengan adanya sukarela itu sudah tersedia karena dia secara rutin tiap 60 hari atau tiap 3 bulan mendonorkan darahnya. Baik. Kalau saya sendiri pribadi itu belum pernah donor darah. Karena setiap mau donor gitu dari pemeriksaan tuh nggak lolos. Tapi penasaran juga itu, pengen ngerasain gimana sih rasanya donor darah. Nah dok, kenapa sih kita itu harus jadi pendonor? Ya, sebenarnya bukan terus dipaksakan pendonor ya. Donor itu kalau kita bisa ya sukarela lah ya. Betul-betul dia peduli. Ya karena betul kalau darah itu betul-betul membantu orang yang sakit yang membutuhkan itu istilahnya membantu nyawanya ya. Contohnya orang talasemi ya, penyakit talasemi itu karena penyakit bawaan. HB-nya itu tidak pernah tinggi. Ya, tidak pernah kayak orang normal, jadi rendah, sehingga oksigenasi di tubuhnya tuh turun terus. Nah itu akan merusak organ-organ yang lain. Nah itu kan juga
dia mempertaruhkan nyawa juga ya. Iya. Nah kalau kita bantu darahnya, alhamdulillah dia bisa bertahan hidup lama. Dan kedua, ibu-ibu hamil ya dengan perdarahan, habis melahirkan perdarahan yang cukup banyak, ya itulah kepedulian kita untuk membantu itu. Jadi banyak yang butuh darah. Orang-orang habis operasi besar ya butuh darah sekian kantong, itu keperluan kita itu untuk itu tujuannya. Jadi bukan tujuannya, istilahnya mengapa kalau kita ingin menjadi pendonor. Ada kepedulian dari kita, rasa ingin menolong. Jadi orang tuh punya jiwa sosial. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Tidak harus secara melalui dana, tapi dari darah kita saja bisa ya, Dok. Kita kan istilahnya berbuatlah amal baik ya. Tidak harus ada harta yang melimpah, nggak perlu. Cukup darah kita pun sudah bisa membantu. Menolong. Luar biasa. Kalau misalnya kita donor darah itu manfaatnya untuk tubuh kita apa, Dok? Kalau manfaat jelas ya, kita ya kalau selama ini saya lihat ya, saya perhatikan tidak ada pendonor tuh yang jatuh sakit ya. Rata-rata sehat. Sampai ada pendonor yang lebih dari 100 kali itu ya badannya tetap sehat. Insya Allah tidak ada kesehatan. Kenapa? Dia sudah tahu. Begitu dia donor pertama kali kan darahnya di screening. Berarti kalau dia donor darah kedua lagi, berarti betul-betul dia katakan dia ada bebas dari penyakit infeksi itu yang istilahnya 4 penyakit ya. Kalau kita di PM itu masih 4 penyakit HIV, penyakit hepatitis, hepatitis B dan C, dan penyakit sifilis. Itu tidak ada. Kalau luar negeri mungkin sudah banyak screeningnya ya. Kalau di Indonesia baru 4 itu. 4 itu ya. Nah, dan insya Allah akan sehat. Tidak ada orang itu habis donor terus jatuh sakit. Karena darahnya baru terus ya, Dok? Ya, karena darahnya baru terus. Dan prinsip kita juga di PMI ya harus aman buat pendonor dan aman buat pasien yang penerima. Itu prinsipnya kita. Kalau mendonorkan darahnya. Baik, kalau donor darah dan produk darah itu kan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Mungkin ada dari sahabat PMI yang beberapa yang masih ragu untuk melakukan donor darah. Salah satunya alasannya berkaitan dengan keamanan, apalagi di masa pandemi ini kan, Dok. Nah, itu bagaimana jaminan keamanan yang baik bagi pendonor yang akan datang ke unit donor darah dalam kondisi pandemi ataupun jaminan kesehatan dari produk darah itu sendiri. Alhamdulillah ya, kita itu virus COVID ini tidak sampai ke darah kita. Alhamdulillah. Karena di darah kita itu dikatakan di situ tidak mempunyai reseptor S2, AC2 istilahnya. Ya, orang bilang AC2, S2, ya, itu kan reseptor untuk menangkap virusnya. Kalau virus dari perikatan itu akan menyebabkan organ itu akan menjadi rusak. Ya, alhamdulillah di darah tidak ada reseptor itu, sehingga aman lah untuk orang mendonorkan darah, aman. Apalagi sekarang digencarkan plasma konvalesen. Ya, jadi prosedurnya tetap aja sama, hanya kita tambahkan dengan prokes. Ya, jangan takut untuk datang ke PMI atau ke UDD. Tetap kita menjaga, petugasnya juga safety, ya. Tetap menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, mungkin face shield, ya. Terus apalagi mungkin Google atau bajunya, ya. Dan itu selalu kita ganti, sarung tangan setiap pasien kita ganti. Ya, dan ganti ya, tetap prosedurnya prokes ya, harus cuci tangan, masuk cuci tangan segala macam. Biarpun kalau belum pandemi pun pasti selalu dicuci tangan, karena darahnya mau diambil terus dicuci dulu, dibersihkan. Ya. Jadi aman ya. Aman, ya. insya Allah aman, kita menjaga, dan itu pun tidak selalu menumpuk ya, kita menghindari juga penumpukan massa. Jadi makanya kita batasi setiap kegiatan mobil unit, misalkan kalau dulu kan target kita 50 orang, ya mungkin 25 pun udah cukup, sekarang 50%. Artinya itu udah
kena era pandemi ini ya. Dulu kalau dulu kita targetkan harus setiap berangkat mobilnya minimal 150 kantong dapatnya. Tapi kadang-kadang kan sampai kalau kegiatan massal itu ya, sampai ada tuh mentargetkan 1000 kantong, 500 kantong. Nah, tapi kadang-kadang percuma ya, banyak itu percuma. Karena apa? Karena kadang-kadang penyimpanannya kita dan darah itu kan ada umurnya. Ada umurnya. Kalau banyak-banyak hanya terpakai sedikit, ya akhirnya apa yang lainnya terbuang. Rusak ya. Sayang. Kalau jadi kita nggak terbuang, biasanya kita oper kemana yang PMI yang butuh. Kalau kita kelebihan ya, kelebihan. Karena dari simpanannya paling lama kan 26 hari. Nah itu tidak lama. Dan itu pun harus suhu tertentu. Ya tidak sembarangan diletakkan di lemari. Harus betul-betul penyimpanannya yang aman dengan suhu 2 sampai 6 derajat Celcius. Baik. Jadi untuk sahabat PMI jangan ragu-ragu lagi kalau misalnya mau donor darah itu sudah pasti aman, apalagi pandemi juga itu nggak masalah, donor aja karena darah yang disimpan di PMI itu pasti sudah terjamin keamanannya dan juga sudah melewati pemeriksaan. Prosedur saat mengambil darah pun juga pasti sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan darahnya pun juga disimpan dengan metode yang sudah pasti aman banget gitu. Jadi apalagi kalau jadi pendonor Mbak, jadi pendonor nggak ada keuntungan. Dia diperiksa itu 4 penyakit itu dan itu gratis. Wah, kalau periksa penyakit itu mahal sekali ya, hampir 1 jutaan itu. Iya. Wow. 4 pemeriksaan itu ya. Dan itu gratis buat mereka. Kurang apalagi sahabat PMI. Jadi dan artinya kalau dia bisa, kita biasanya kalau udah donor pertama, kemudian darahnya ternyata bersih, kita telepon, kita SMS gitu ya. Kita kata ayo donor lagi tanggal ini, bulan ini karena sudah mencukupi. Tapi kalau dia ternyata dia positif atau reaktif darahnya, akan kita diberitahu dan kita sarankan kita rujuk untuk diobati. Artinya ada keuntungan, artinya dia tahu, saya sakit, berarti saya harus diobati. Sebelum jadi parah sudah tahu. Sudah tahu dulu. Ternyata saya hepatitis ya. Iya, tolong diobati. Jadi kan nggak parah. Gitu. Karena hepatitis yang bahaya itu hepatitis B dan C yang menularnya. Iya. Luar biasa sekali ya. Kita kalau mau donor darah itu manfaatnya sangat besar. Saya juga pengen sebetulnya Dok, tapi belum bisa gitu. Memang ada syarat-syaratnya, apalagi perempuan ya. Perempuan kalau lagi menstruasi ya juga nggak boleh. Nanti lemes ya, HB-nya juga harus HB-nya tinggi. Juga pasti nanti. Kalau perempuan tuh HB-nya harus di atas 13, laki-laki harus di atas 14. Kemudian berat badan juga. Badannya. Nah itu saya biasanya nggak lolos tuh di berat badan itu Dok. Tinggi badan, tinggi badan harus lebih dari 150, berat badan harus lebih dari 50, nanti sesuai dengan porsinya. Oke. Selanjutnya, biasanya kalau di PMI ini Dok, alur permintaan darah yang dijalankan atau dilakukan itu seperti apa? Jalurnya ini yang sering salah itu kadang-kadang kan masyarakat broadcast ke medsos. Sebenarnya itu tidak boleh, masyarakat yang mencari darah itu nggak boleh. Ya, itu sering salah. Sebenarnya yang mencari darah itu tanggung jawabnya rumah sakit. Dia kan dirawat di situ. Ya, di rumah sakit itu. Ya, syukur kalau rumah sakit itu kan ada, kadang-kadang rumah sakit itu ada yang punya fasilitas. Ada yang namanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Ada rumah sakit yang belum punya BDRS. Ya, kalau punya Bank Darah Rumah Sakit ya enak, biasanya dia sudah menyimpan stok darahnya di rumah sakitnya. Kalau ada apa tinggal dia. Kalau seandainya kekurangan, rumah sakit ini yang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab mencarikan darah. Caranya bagaimana? Langsung menghubungi TNI yang bersangkutan. Misalkan di Kabupaten Sleman, yang menghubungi Sleman. Jangan Sleman terus menghubungi kota atau menghubungi Bantul. Ya, kalau dia di Sleman berada, hubungi Sleman, PMI Sleman. Karena sudah dibagi wilayah-wilayah kita. Ini darah, kita membuka unit transfusi darah
istilahnya donor darah di Bantul untuk wilayah Bantul, Sleman wilayah Sleman, kota ya kota, ya kecuali kalau tidak ada, ya. Nah, Sleman nggak ada, mungkin dia akan kontak kemana, tapi tetap ambilnya dari Sleman, dan Sleman yang tanggung jawab misalkan di Sleman, ya. Apalagi di Sleman itu bagus, ya. Kalau di Sleman itu istilahnya apa, gratis untuk warga Sleman. Istilahnya apa ya, kok jadi saya jadi lupa. Ya, istilahnya ada istilahnya apa, donor darah di Sleman itu gratis, ya, gratis bagi pendonornya, ya. Jadi prosedurnya, Mbak, prosedurnya ya rumah sakit yang mencarikan, menghubungi PMI dengan misalkan dengan ada surat pengantar dari dokter. Kalau tanpa pengantar dari dokter nggak bisa. Nah, karena dokter yang butuhnya apa? Butuhnya O, ya nanti ditulis itu O. Nanti dengan membawa sampel darah pasien, ya, sampel darah diambil, sekitar 2 cc atau 3 cc, dimasukkan botol. Nah, nanti itu dengan surat pengantar dibawa ke PMI. Di PMI nanti dicarikan O, contohnya darah ini O, nanti dicarikan O juga sama, terus baru tidak langsung dikasih, tapi diolah dulu di rumah sakit, di unit transfusi darah, di UGD dilakukan crossmatch, ya, dilakukan cocok nggak? Berarti yang resus itu bukan? Bukan resus. Cross itu ada yang mayor, minor itu loh. Ada mayor, reaksi mayor dan minor. Gitu. Jadi kalau mayornya positif, kalau mayornya positif selalu tidak bisa kita berikan. Tapi kalau minornya positif bisa, tergantung nanti apa yang diminta. Yang diminta kadang-kadang kan darah itu kan kalau bisa kan jangan minta whole blood-nya, kalau bisa kan komponen-komponennya. Ada yang namanya PRC, ya, atau eritrosit pekat, ada trombosit, ya, ada plasma, apa yang terserah yang diminta dokternya perlunya apa. Nah, itu biasanya di DPJP-nya, dokter penanggung jawab pasiennya. Itu yang jadi harus ada surat, nanti sampai di PMI dilakukan suatu cross. Udah cocok baru diberikan. Kira-kira waktunya sekitar 2 jaman itu. Cepat. Nah, dari ambil 2 jam terus baru dikasih siapa yang kalau tidak ya nanti PMI yang mengantar ke rumah sakit. Tapi kalau keluarga butuh segera, biasanya keluarganya menunggu, nanti diambil lagi, tapi dalam bentuk cold chain, ya, atau cold box, ya, harus bentuk rantai dingin, jangan sampai bawa tas kresek, nggak boleh, harus pakai ada box khusus, cold box, karena kita mempertahankan suhunya 2 sampai 6 derajat, biar darahnya betul-betul nggak rusak sampai ke pasien. Aman, gitu. Iya. Jadi kalau rumah sakit yang punya BDRS, bank darah, maka tinggal ambil darah aja, tidak perlu di crossnya di PMI, karena di rumah sakit yang akan meng-cross. Kalau rumah sakit punya namanya BDRS, bank darah rumah sakit. Makanya kalau rumah sakit punya bank darah rumah sakit biasanya nyetok dia nyetok, sudah tahu begitu, biarpun belum ada pasien dia sudah nyetok. Jadi kalau ada pasien baru ambil. Kehabisan dia sudah minta lagi. Wah, gudang saya udah habis, stok saya udah habis. Minta ke PMI, apa mintanya? Berapa, sudah mereka sudah menyiapkan. Seperti itu. Itu kalau ada BDRS. Kalau tadi kan di BDRS itu diolah dulu ya, Dok, ya, berarti. Ya. Itu berarti yang ngolah itu dari BDRS ya, bukan dari PMI. Di PMI itu hanya screening tetap di PMI, yang screening penyakit itu, tapi untuk memberikan ke pasien itu darah di cross dulu, namanya di cross, diolah dulu, namanya uji silang serasi nggak darahnya, biarpun golongan darah A sama A, tapi kadang-kadang tidak serasi, tidak cocok, ya. Ada mayor tuh artinya ada eritrositnya istilahnya eritrositnya
pendonor, yang pasien itu bereaksi dengan serumnya pendonor. Itu tidak boleh, ya. Itu kalau itu mayor, ya. Kalau minor, darahnya, sel darah merahnya pendonor itu bereaksi dengan serumnya, itu minor, ya. Dengan pendonornya, dengan serumnya pasien. Ini disilang. Jadi darah itu kan dipisahkan, ada plasma, ada eritrosit, yang pendonor juga pendonor dan pasien dipisahkan, terus disilangkan. Cocok nggak? Nah, gitu loh. Ini dicampur dengan ini dicampur dengan ini, ya, disilangkan. Itu namanya cross. Ya, itu prosesnya gimana sih itu? Pengolahannya itu prosesnya? Ada pengolahannya, ada. Kalau dia punya alatnya, ada secara metode gel namanya. Ya, metodenya metode gel. Nanti selalu di rumah sakit ada. Kalau untuk BDRS ada itu. Karena wajib harus ada itu aturannya. Nanti akan terjadi kalau dia betul-betul mayor positif, itu terlihat aglutinasi, lihat gumpalan. Nah, gumpalan ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 tuh udah betul-betul gumpalan. Kalau 4 tuh udah sampai gumpal betul gitu loh. Nah, kalau ada mayor positif, wah, kita nggak berani, karena yang kita berikan kan nanti kan darahnya akan hancur nantinya, darahnya pasien gitu loh, percuma. Akan menggumpal nanti malah menyebabkan ya ada penghancuran, litik lawa malah ditransfusi kok HB-nya tambah turun. Nah, seperti itu. Kok timbul reaksi transfusi, ada demam, menggigil, ada itu bahaya. Yang bahaya kan kalau terjadi hemolitik, ya, pecah semua darahnya. Itu yang bahaya. Jadi betul-betul aman, di cross dulu. Itu di cross. Jadi diolahnya itu dengan dipisahkan tadi ya? Ya, dipisahkan. Lalu di cross dan dicek juga. Ya, di rumah sakit juga ada diperiksa tentang golongan. Ya, kita cocok dulu ya di PMI golongan darah dulu. Golongan darahnya apa, resisnya apa, cocok enggak, seperti itu. Ya. Oke. Kalau di event-event yang sering kita jumpai itu ada kegiatan donor darah. Berarti selain kita bisa donor darah di PMI, bisa juga di lapangan. Event-event seperti itu ya, Dok? Event-event ya. Namanya istilah kita di mobil unit di PMI, namanya mobil unit. Mobile unit ya. Nah, MU ya, mobile unitnya, mobile. Kalau misalnya mau mengadakan event donor darah seperti itu, ada syaratnya? Silakan, ada syaratnya. Misalkan ya perguruan tinggi mau mengadakan acara ulang tahun, milad atau apa, ya ingin mengadakan juga mungkin hari donor, dia ingin memperingati hari donor sedunia juga besok tanggal 14 Juni. Dia ingin mengadakan, besok tuh tanggal Sabtu besok tuh ada di SCH ya, Sleman City Hall ya, akan mengadakan peringatan hari donor darah sedunia misalkan. Ada eventnya tentang donor darah. Ya, dia awalnya pasti udah nyurati kita dulu. 1 minggu sebelumnya, kalau bisa semakin lama semakin kita sudah memplotkan kegiatannya, karena kita tuh PMI itu hampir setiap hari itu kita sudah ada jadwalnya, ya. Jadi mengajukan dulu ke surat ke kita sehingga kita plottingkan jadwalnya. Kadang jadwal kita udah penuh, wah, ke DIY suratnya, bisa ke DIY, bisa atau ke tempat. Kalau lebih DIY lebih enak, ya, lebih enak suratnya jatuh ke DIY. Kenapa DIY? DIY bisa memerintahkan ke UDD 5 UDD itu mana yang kosong. Tapi kalau ditujukan ke setempat kota, pasti kadang-kadang sudah menolak. Oh, kamu sudah penuh. Nah, akhirnya bingung. Nah, suratin aja ke misalnya ke DIY. Nanti DIY akan berkoordinasi dengan 5 UDD, ini ada permintaan misalkan dari perguruan tinggi Poltekkes misalkan, ya, ada permintaan untuk donor darah untuk 100 mahasiswa, ya, sudah mendata mereka, ya, tanggal ini pada jam ini, ya. Cukup menyediakan di sana, sediakan tempat aja,
tempatnya yang bagus, jangan panas ya, yang sejuk, segar untuk ya nanti kita semua tim datang sudah menyiapkan semuanya, ya itu ya termasuk pendonor itu istilahnya kalau habis donor kan pasti kita kasihkan bingkisan, ya itu sudah dari PMI sudah dari PMI siap. Jadi tinggal menyediakan tempat saja. Menyediakan tempat aja. Baik. Itu. Untuk sahabat PMI yang mau mengadakan event donor darah, monggo bisa silakan langsung menghubungi, menyurati PMI DIY. Disarankan untuk PMI DIY saja karena nanti dari PMI DIY akan berkoordinasi dengan unit donor darah yang lainnya seperti itu. Nah, setelah kita ketahui nih syaratnya untuk mengadakan kegiatan donor darah, lalu prosedurnya juga sudah tahu nih bagaimana ya kan? Ada persyaratannya seperti itu. Nah, kalau di masa pandemi ini ada perbedaannya nggak dok? Kalau mau mengadakan event donor darah seperti itu, apakah sama saja prosedurnya atau beda? Ya ada. Yang jelas kita batasi ya. Dan kemudian panitia mungkin di lapangan sudah menyediakan tempat-tempatnya, kursinya, jaraknya ya, karena tidak boleh berdekatan. 1 meter. Ya, jaraknya. Misal kapasitas gedung itu waktu nggak COVID untuk 100 orang. Oh berarti hanya 50%-nya, mungkin 50 yang kita undang. Ya 50 orang. Tergantung gedungnya, luas gedungnya. Kamu mau nampung berapa gitu loh. Nampungnya banyak, kapasitas gedung ini bisa banyak. Kadang-kadang kalau dulu kan ada bazar, ada apa, jadi ramai, enak ya di event-event apa ya. Nah sekarang kan kita jagalah jangan sampai pengumpulan massa. Ya kita menghindari itu ya di pandemi ini karena penyebarannya cukup COVID-nya cukup cepat ya. COVID ini hanya lewat droplet istilahnya pernapasan ya. Penularannya kita makanya ini kan harus betul-betul pakai masker, kita pun ada jarak ya dengan pakai masker gitu. Orang-orang pun kita seleksi waktu donor darah, kita buat ada yang menseleksi diukur suhunya ya masuk nggak masuk. Kalau dia kadang-kadang ini tak tambahkan saya kadang-kadang petugas yang mengukur suhu itu nggak tahu tentang berapa sih suhu orang normal ya. Kadang-kadang di suhu 32, oh ya Pak masuk normal masuk. 32 itu kan udah suhunya rendah sekali, hipotermi ya. Dicek dulu. Nah, itu mungkin kesedot apalagi yang lagi di dalam mobil, AC-nya dingin, ya itu pasti rendah terus ya karena dipengaruhi itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting suhunya tidak boleh lebih dari 37 ya. 37,5. 36 ya. 36 37 lah. 3 normalnya gitu ya. Ya, kalau sampai 38 ya udah demam. Itu kalau cek harus di sini atau boleh di tangan, kan sekarang kan suka pada cek di tangan. Iya, seringnya tangan, padahal tangan tuh habis nyupir kena AC dingin, ya harusnya ya dipatuk ini yang bagus tembak set gitu, jangan di tangan. Sekarang kan banyak tuh dok, saya lihat juga itu. Ya kadang-kadang orang awam takut ditembak karena katanya laser ya itu ya, padahal nggak ada apa-apa, itu kan lampu sensor biasa ya. Nah, kalau tangan kurang bagus. Baik. Kalau kita habis megang es, megang apa kan jadi dingin. Tapi kalau sini kan nggak pernah dikesentuh kan. Kalau di kening itu, bagusnya di kening. Di sini. Ya. Atau di ketiak, tapi nggak bisa ya dok. Ketiak itu pakai usus biasa itu, yang dijepit itu. Tapi kan kalau di event-event kalau dikasih gitu kan agak repot ya dok. Ya kan sudah di sini aja. Ada yang ditembakkan. Tembak aja, ini jaraknya nggak usah deket-deket kan jauh. Baik. Udah ada tahu. Ya syukur kalau ada mall-mall itu ada. Kalau di bandara itu ada deteksi yang langsung kita lewat pun sudah ada kelihatan, oh ini suhunya panas. Yang di mall itu juga ada dok. Yang tinggal berdiri di depannya layar itu. Sudah canggih sekarang ya dok. Baik. Kalau misalnya nih dok, ada teman saya
yang sebetulnya berpotensi nih bisa gitu dia donor darah, tapi dia itu kurang motivasinya. Nah itu gimana ya dok caranya kita bisa memotivasi dia biar mau gitu donor darah? Ya kita ya memang kan kita nggak bisa memaksakan, ini kan namanya sukarela ya, kesadaran mereka betul-betul enggak. Tapi kalau kita paksa-paksa pun juga dia jadi ketakutan, stres, ya juga kita nggak boleh. Ketika prinsipnya kan harus aman buat pendonor dan aman buat pasien darahnya tuh. Aman buat pendonor ya memang betul-betul dia ikhlas, rela ya. Kalau sudah dia nggak mau ya sudahlah, nanti kapan mungkin dia akan sadar dan tahu, tapi tetap kita memberi informasi ya, jangan sampai memberi motivasi, jangan sampai itu, karena dengan bantuan mereka menjadi sadar untuk donor ya alhamdulillah kita insyaallah di dunia ini nggak ada kekurangan darah. Nah, darah ini sangat diperlukan sekali ya. Kapan diperlukan darah? Kalau HB-nya sudah sampai 6 atau 7 ke bawah, ya itu kalau nggak ditolong dengan transfusi darah itu akan cepat merusak organ-organ tubuh kita, ginjal terganggu, kekurangan oksigen juga, jantung terganggu, semua akan organ-organ terganggu. Itu akan jelek, tubuh kita akan jelek. Itu. Baik. Wah, sudah nggak kerasa nih dok obrolannya, udah mengupas tentang donor darah dari mulai alasan jadi donor darah sampai gimana caranya mengadakan event dan lain-lain. Penting sekali ya dok donor darah ini ya untuk keberlangsungan hidup manusia. Ya di dunia itu masih banyak yang butuh darah ya. Orang thalassemia itu juga selalu butuh darah ya. Orang-orang yang operasi besar, ibu yang melahirkan. Banyak penyakit keganasan ya, karena tumor perlu operasi kan perlu darah juga. Kanker juga ya. Terus kita nggak tahu sampai kapan, tapi selalu dibutuhkan. Dan kalau bisa ya usahakanlah untuk masyarakat tanya aja informasi ke PMI. Kalau tidak usah mengeser-ngeser butuh darah orang misalkan Tuan S butuh darah 8 kantong, mohon. Nah itu namanya kalau memaksa itu namanya ada donor darah pengganti istilahnya, donor sukarela tapi pengganti. Jadi dia dipaksakan mendonorkan kalau ada teman yang sakit, kalau nggak ada sakit dia nggak mau, nggak peduli. Itu namanya pengganti. Kurang bagus kalau pengganti itu kurang bagus. Kita targetkan di PMI itu pokoknya sukarela tetap, dia udah rutin tiap 3 bulan mendonorkan darahnya ya, tanpa disuruh sudah waktunya saya ingin mendonorkan. Kalau langsung udah donor darah, begitu nggak donor darah rasanya badannya nggak enak, ingin begitu udah darah diambil wah enak, fresh, enteng gitu. Baiklah sahabat PMI, dari obrolan dengan Dr. Sur ini bisa langsung dirangkum aja dan di-share informasinya ke teman-teman terdekat, ke keluarga, saudara, agar informasinya bisa menyebar luas dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Dan jangan lupa sahabat PMI untuk bisa donor darah, karena donor darah itu banyak sekali manfaatnya. Dan juga selain bisa menyehatkan badan kita, donor darah juga tadi secara tidak langsung bisa men-screening apakah kita ini mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Sur. Apakah ada closing statement? Ada sedikit. Nah, saya nyarankan buat pemuda-pemudi ya, kalau cari teman yang bagus atau cari pacar, carilah yang mempunyai kartu PMI. Waduh. Nah, kalau punya kartu PMI pendonor, berarti dia donor, berarti dia punya jiwa sosial yang tinggi. Kemudian juga orangnya pasti bersih, tidak penyakit hepatitis, tidak punya penyakit kotor sifilis, ya, tidak punya penyakit HIV. Ya, udah. Itu. Iya, menarik sekali ya. Jadi kalau ketemu punya kanker donor darah nggak? Karena kan udah umur
18, 19 kan sudah mencukupi kan, sudah memenuhi syarat untuk jadi donor. Tanya itu dulu. Carilah pacar yang punya kartu donor darah. Nah, kalau punya ya berarti dia betul-betul sehat. Gitu. Baiklah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Dok sudah mampir ke podcast Merapi dan berbagi informasi tentang donor darah ini ya. Semoga Dr. Sur dan keluarga diberikan kesehatan dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya dokter. Ya, terima kasih. Ya, gimana nih sahabat PMI? Obrolan kali ini seru banget kan, menarik banget kan. Jangan lupa ini yang paling pentingnya harus di-highlight pada podcast kali ini tentu saja closing statement dari Dr. Sur tadi ya. Kalau mau cari pacar, carilah yang punya kartu donor darah. Keren banget. Di episode selanjutnya kita akan menyuguhkan kembali obrolan yang tentunya topiknya juga akan menarik. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di channel PMI DIY dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tentu juga share di video ini agar semakin luas dan informasinya akan semakin bermanfaat. Nah, pantengin juga Instagram di @pmi_DIY karena informasinya juga akan di-share di sana. Dan sahabat PMI tetap bahagia, tetap sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.